Saudara, apakah agama Buddha itu? Agama Buddha itu adalah sistematika mengubah cara berpikir. Karena itu kalau kita buka Dhammapada, di situ disebutkan pertama kali adalah pikiran pelopor segalanya. Karena agama Buddha ini mengajarkan perubahan pikiran. Jadi kalau Anda sudah ikut agama Buddha, Anda sudah bertahun-tahun ikut di Dhammadippa ini, apakah pikiran Anda sudah berubah? Berubah kemana? Berubah berpikir positif. Satu contoh misalnya, anak muda di sini. Tadi sudah saya katakan seperti ayam kehilangan induk. Jangan berpikir, duh, kok senior-seniorku ini kok jarang datang ya? Anda percuma mengharap yang begitu. Tapi Anda hendaknya punya pikiran. Aku buktikan, walaupun seniorku jarang datang, aku bisa bertahan dan aku bisa baik. Nah, ini cara berpikir ini sebetulnya, cara berpikir Dharma. Apa buktinya? Buktinya ketika Pangeran Siddhartha mau mengubah cara bermeditasi, temannya pergi semua. Apa yang dilakukan? Biarin temannya pergi, pokoknya aku tetap bermeditasi. Dan akhirnya begitu mencapai kebudaan, datang ke 5 temannya namaskara. Membuktikan bahwa aku tanpa kamu, aku juga bisa. Kenapa? Karena aku yakin dengan apa yang aku lakukan. Muda-mudi yang biasa putus cinta juga demikian. Kok biasa? Pernah atau sedang jatuh cinta, putus cinta. Kalau biasa ini sudah kebal. Kalau Anda putus cinta, jangan pernah mengatakan, aduh, kenapa aku ditinggal? Apakah aku terlalu jelek? Apakah aku kurang begini, kurang begitu? Salah. Ketika Anda ditinggal oleh orang yang Anda cintai, Anda hanya mengatakan, kamu sudah meninggalkan aku? No problem. Aku sekarang buktikan bahwa aku bisa mendapat yang lebih baik dari kamu. Ataupun aku bisa menjadi orang yang lebih baik daripada pasangan hidupmu. Membuat orang bisa terbuka matanya bahwa kita ini bisa bertahan. Kita ini bisa kuat. Perubahan pola pikir. Ada orang sakit, kalau hanya berpikir negatif, kenapa ya aku sakit-sakitan? Kenapa ya ini? Jadi aku tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Membuat pikiran kita kotor, sehingga akhirnya kita berbaring di tempat tidur itu rasanya lama sekali. Ya, kenapa aku nggak sembuh-sembuh? Kenapa Anda tidak ubah cara berpikir? Oh, aku sakit ini ya. Kalau begitu, aku anggap ini latihan, kesempatan latihan bermeditasi sambil berbaring. Jadi sakitnya berbulan-bulan Anda tidak merasa, aku bisa latihan terus, meditasi terus. Tapi kalau sekarang Anda berpikir secara negatif, maka sakit 2 hari pun Anda akan stres. Sama dengan duduk di lantai. Banyak umat Buddha kalau suruh duduk di lantai, aduh aku nggak bisa nih, kesemutan. Salah. Anda harus berpikir, ini kesempatan aku latihan. Mumpung di wihara aku duduk di lantai. Karena orang bisa duduk di lantai, mesti bisa duduk di kursi. Orang duduk di kursi belum tentu bisa duduk di lantai. Ini kesempatan aku latihan. Dengan cara berpikir yang berubah seperti ini, kita akan merasa selalu bisa punya kesempatan untuk maju. Ada satu orang besar mengatakan, orang yang akan maju itu adalah kalau selalu melihat kesulitan sebagai kesempatan. Sebaliknya orang yang tidak bisa maju adalah ketika melihat kesempatan sebagai kesulitan. Karena itu kalau tadi dikatakan, wah ini anak muda di sini kok jarang ditengok yang tua. Oke, no problem. Aku buktikan bahwa aku bisa bertahan. Dan ternyata sukses. 10 tahun kan sudah jadi Tera tuh. Ya? Ini Setia ini sudah Setia Tera loh. Bisa bertahan, bagus. Walaupun tetap karpetnya ya yang dari pertama ya ini. Tidak apa-apa, tidak masalah. Kita buktikan dengan karpet ini, toh saya tetap
Bisa baik kok belajar Dharma. Apakah kalau udah karpetnya baru malah terus belajar Dharmanya lebih hebat? Tidak, tidurnya lebih nyenyak. Karpet baru lebih berbulu, enak tidur. Tidak begitu. Nah, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari sama seperti itu. Apakah Anda dalam kehidupan berumah tangga atau sebagai pedagang atau apapun juga, mampu nggak Anda berpikir cara begitu? Misalnya, Anda berdagang, mengalami rugi. Jangan berpikir Anda, aduh aku kok rugi dagang ya, uangku hilang segini. Salah. Cobalah Anda berpikir, aku dagang rugi. Untung uangku cuma rugi segini. Berarti ini uang sekolahku belajar bahwa aku kalau dagang salah yang sama ini jangan diulang. Anggap itu uang sekolah. Lebih parah lagi kalau dolar. Dulu waktu itu saya ngisengin orang yang suka jual beli dolar. Aduh Bante, uang saya jadikan dolar kok jadi hancur Bante. Dulu uangmu berapa dolar? Dulu 1.000 dolar. Sekarang berapa? Ya tetap 1.000 dolar. Ya tetap itu. Ya tapi rupiahnya turun, ya nggak usah dipikiri. Yang pegang kamu dolar, pegang aja itu. Tetap 1.000 dolar, gitu aja. Kenapa pusing? Tapi itu kalau memang kamu berpikir rupiahnya, itu anggap uang sekolahmu. Bahwa kamu mainan ini masih belum canggih. Belajar lagi. Kok gagal lagi? Itu berarti uang sekolah. Itu namanya ngendok. Sekolah kelasnya nggak naik. Bayar lagi. Tapi jangan berpikir, aduh aku rugi ini gimana, ini stres. Salah. Jangan berpikir begitu. Itu kalau misalnya kerugian. Anggap itu uang sekolah dan Anda akan berpikir, bagaimana sekarang? Saya sudah mengorbankan uang sekolah begini, apa yang saya dapatkan? Ilmu apa tentang dagang yang saya dapatkan? Ini berarti saya tidak boleh ulang. Anak nakal. Jangan menganggap anak ini kenapa nakal? Tahu begini dulu aku cites waktu kecil. Aku cekik. Salah. Tahu sudah gede. Mau dicekik malah lawan. Mau dipukul laporkan ke pengadilan. Kan repot. Lalu bagaimana sekarang? Ubah cara berpikir Anda. Anak nakal. Berarti aku harus berpikir bagaimana cara menundukkan. Kalau ada sirkus, anjing, harimau, kuda, kucing, monyet saja bisa dilatih. Masa anakku sendiri tidak bisa? Masa anakku lebih bodoh daripada anjing, kuda, kucing, dan monyet? Kalau sudah seperti itu bodohnya, gimana aku ini? Bapak dan atau ibunya, masa lebih bodoh dari kucing, monyet, dan anjing? Ini bangkit semangat, ini mesti ada caranya. Kenapa si pawang kuda kok bisa membuat kuda menurut? Kenapa pawang ikan paus membuat ikan paus nurut? Kenapa topeng monyet itu pawangnya kok bisa nurut? Bukan pawangnya yang nurut, monyetnya yang nurut. Kalau pawangnya yang nurut lah kebalik. Kenapa monyetnya kok nurut sama pawangnya? Karena dia punya cara, yaitu komunikasi yang positif. Dengan begitu membuat kita belajar komunikasi, sehingga anak kita menjadi lebih baik. Punya pasangan hidup yang cerewet, punya pasangan hidup yang rewel, punya pasangan hidup yang tidak mencocoki hati kita. Jangan mengatakan, aduh aku sudah salah pilih. Kok tahu jeleknya ini sudah 5 tahun ya kawin. Kok nggak dari pertama dulu. Kalau gini kan nggak jadi aku sama dia. Salah. Untung aku sudah tahu jeleknya dalam 5 tahun perkawinan. Jadi aku masih muda untuk bertahan. Kalau dia cerewet, aku masih muda untuk menutup kupingku. Coba kalau sudah 50 tahun perkawinan, apa nggak muntah darah aku sama dia? Ini cara berpikir saja yang diperbaiki. Sehingga dengan kalau cara berpikir ini diperbaiki, hidup itu akan happy kok. Dan agama Buddha mengajarkan seperti itu. Pikiran adalah pelopor segalanya. Suka dan duka adalah tergantung pikiran kita, bukan tergantung pada yang lain-lain. Sederhana kan? Sekolah nggak lulus, anggap aja dosennya mencintai. Gitu gampang. Ini dosennya sayang nih sama aku. Makanya nggak lulus 15 semester. Ya DO 15 semester ya.
Tapi kan kita berpikir, kenapa aku nggak lulus-lulus? Oh, ini berarti kesempatan bagiku untuk belajar. Satu pengalaman dulu saya pernah melihat satu teman kuliah. Ketika dia nggak lulus, apa yang dia pikirkan? Aku nggak lulus ini, kalau aku ngulang, berarti aku harus lebih baik daripada yang lain. Kenapa? Kan kalau nggak lulus kan ujiannya kan bareng sama adik kelasnya. Aku kan sudah 2 kali, aku harus lebih baik dari mereka. Jadi belajarnya ngotot. Aku kalau lebih jelek kan malu, karena aku sudah 2 kali belajar ngotot. Hasilnya lebih bagus. Kalau Anda, aduh aku malu nih, masa aku dari tingkat yang lebih tinggi kumpul ujian sama tingkat yang lebih rendah. Anda sudah membuntukan pikirannya sendiri, bagaimana otaknya akan jalan. Dan itu bukan cara berpikir Buddhis. Oleh karena itu saudara-saudara, cara berpikir Buddhis ini adalah mengubah segala kesulitan menjadi dorongan untuk maju, menjadi semangat untuk maju. Apakah kita sudah merasakan seperti itu? Kalau Anda sudah bertahun-tahun ikut agama Buddha, pikiran Anda masih selalu jelek. Kenapa ya hidupku kok menderita? Kenapa ya punya anak satu saja kok begitu? Kenapa ya pasangan hidupku yang sudah sulitnya nyari begitu kok ya rewelnya tak karu-karuan? Kenapa ya begini rumahnya? Kenapa ya begitu? Kenapa? Anda belum Buddhis. Loh, saya sudah dengkulnya sampai hitam loh, ini namaskara terus. Anda hanya ikut tradisi, belum Buddhis. Ketika seorang Buddhis adalah berpikir, untung aku sudah demikian, ini kesempatan saya untuk maju, memperbaiki. Untung saya gagal cuman segini, berarti kesempatan saya memperbaiki. Untung saya sudah ditinggal oleh induk-induk saya, kebaktian setiap minggu cuma anak muda. Untung jadi lebih bebas untuk berkreasi dan berkreatif. Bisa, itu adalah merupakan satu nilai tambah. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, cobalah kita munculkan di dalam diri kita masing-masing bagaimana kita melihat kesulitan sebagai kesempatan. Saya yakin kita semua yang hadir di tempat ini punya kesulitannya masing-masing. Kesulitan keluarga, kesulitan rumah tangga, kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, kesulitan apa saja. Jadikanlah ini semangat untuk maju. Jangan terbatas pada kekurangan kita. Kalau kita hanya melihat kekurangan kita, kita menjadi minder. Ya, itu ibaratnya kita pakai kacamata Ray-Ban yang hijau itu, lihat tembok, lihat apa saja jadi hijau. Tapi gunakanlah kacamata yang netral sehingga membuat kita bisa selalu melihat dunia ini sebagaimana adanya. Bisa jelaskah itu? Bisakah menjadi satu bahan untuk praktek di dalam kehidupan sehari-hari? Karena apa yang Anda hadapi itu hanya variasinya saja. Tinggal Anda bagaimana mengembangkan kemampuan mengubah cara berpikir ini. Ada satu contoh sebagai cerita ilustrasi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mungkin pernah saya sampaikan di sini, tapi tidak ada salahnya untuk saya sampaikan ulang agar Anda yang belum pernah mendengar, Anda bisa tahu apakah arti kekurangan yang kita miliki. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu saya ditawari seseorang postcard yang dilukis oleh orang yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki, yaitu dilukis pakai mulut. Ketika saya tidak tertarik untuk membeli postcard itu, saya ditunjukin cerita-cerita si pelukis yang membuat pameran di luar negeri, misalnya satunya di Jepang. Dan dia ditanya, kenapa kamu nggak punya tangan dan nggak punya kaki? Kok bisa sampai terkenal, sampai melukis begini bagus dan bisa pameran di Jepang? Apa jawab orang itu? Kekuranganku adalah kelebihanku. Kekurangan dia memang nggak punya tangan dan kaki, tetapi itu menjadi kelebihan karena dia punya kemampuan yang lebih daripada orang yang punya tangan dan kaki. Cara berpikir yang penuh semangat ini loh
yang kita harus kembangkan di dalam kehidupan kita. Apakah kekurangan Anda? Belajarlah mulai maju justru dari kekurangan Anda. Kebanyakan kita itu minder dengan kekurangan kita. Satu contoh, kita punya rumah bagus, lalu dipuji orang, rumahmu bagus ya. Ya biasa-biasalah, sana bocor, sini bocor. Jadi orang yang dulunya nggak lihat karena rumahnya bagus, dia nengok, oh iya ya, di sana bocor, di situ bocor. Siapa yang menunjukkan kejelekan kita? Diri kita sendiri. Seneng ya kamu punya pasangan hidup sekarang. Seneng apa pasangan hidup, males. Siapa yang menunjukkan kejelekan? Kita sendiri. Kamu kalau masak kok pinter ya? Ini sebetulnya agak kasinan loh. Lah siapa yang menunjukkan? Diri kita sendiri. Coba Anda renungkan tiap kali Anda di dalam masyarakat. Kekurangan Anda selalu sampaikan kepada orang, dan nanti Anda lalu protes. Siapa tuh tadi yang ngomong-ngomong kejelekan saya? Kok sampai sana sini dengar? Ya Anda sendiri kok. Pernah Anda sadari itu? Pernah? Ketika orang memuji Anda selalu menjelekkan diri Anda sendiri. Cobalah diubah. Pola pikir itu diubah. Anda sebetulnya menjelekkan diri Anda itu karena Anda tidak mau menerima kekurangan mungkin di rumah Anda, kekurangan di tubuh Anda, kekurangan dalam rumah tangga Anda. Cobalah Anda ubah kekurangan-kekurangan dijadikan kemajuan. Rumahku walaupun tidak terlalu bagus, aku tetap bisa maju. Pasangan hidupku walaupun tidak terlalu bagus, tapi aku bangga karena dia setia. Walaupun aku kekurangan ini tidak bisa masak, tetapi aku pandai bekerja. Walaupun aku tidak bisa bekerja, toh aku jadi ibu rumah tangga yang baik. Nah, dengan demikian kita bisa melihat kekurangan dan kelebihan kita ini sebagaimana adanya, membuat kita ini akan lebih bisa menerima hidup ini dengan lebih baik. Apakah manfaat melaksanakan dharma? Mengubah cara berpikir. Kalau kita sudah dengan mengubah cara berpikir dan kita merasa tenang karena kita melaksanakan dharma, maka kita akan berjuang, akan terus maju untuk bisa bertahan di dalam dharma. Oleh karena itu saudara-saudara, terus jangan pernah menyerah dengan segala kekurangan yang Anda miliki. Tetapi berpikirlah tentang kelebihan yang telah Anda kerjakan untuk mendorong semangat Anda terus maju dan terus maju. Semoga selalu berbahagia. Semoga semua makhluk bagi yang tampak maupun yang tidak tampak memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe sata bawantu sukhitata.